Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, eh, rekan-rekan mahasiswa, saya bisa meneruskan video kita kali ini ya terkait dengan resume dan juga saya akan menjelaskan terkait dengan proyeksi UAS untuk teman-teman semua ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di pertemuan kita kali ini ya, ya kita akan mereview sedikit ya terkait apa yang sudah teman-teman pelajari dan harapannya nanti yang teman-teman sudah pelajari itu bisa teman-teman terapkan ya. Terapkan nanti ketika teman-teman menjadi seorang pengajar, menjadi seorang instruktur atau menjadi seorang dosen ya. Harapan saya ilmu-ilmu atau mungkin apa ya best practice yang sudah kita lalui bersama diskusi di sim learning juga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Ya, oke. Nah, di pertemuan kita ini ya, apa yang sudah kita bahas sebelumnya dari pertemuan ke-9 ya, 9 sampai dengan ke-14 kemarin adalah yang pertama terkait dengan classroom setting atau pengaturan kelas ya. Pengaturan kelas itu sangat penting ya. Jadi bagaimana kita mengatur eh, apa yang ada, infrastruktur yang ada di kelas itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan classroom management Anda. Itu. Jadi eh, metode apa namanya arrangement dari kursi atau mebeler atau mungkin tata letak ya alat-alat pendukung itu sangat berpengaruh dan dihubungkan kalian bisa hubungkan dengan konteks metode atau pendekatan yang Anda pilih gitu ya. Misalkan, oh modelnya ini harus menggunakan berkelompok ya, maka disetting berkelompok-berkelompok gitu. Oh ini harus menggunakan U-shape, maka silakan gunakan U-shape. Oh ini harus klasikal-klasikal gitu. Oh ini harus begini dan begitu. Oke, teman-teman yang tahu sendiri nanti akan seperti apa pembelajaran yang akan Anda tempuh gitu. Ya, oke. Jadi eh, fleksibel ya. Kita jadi guru itu fleksibel, harus cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi di kelas atau perubahan yang sudah kita canangkan. Itu. Nah, selanjutnya kita juga belajar terkait providing a positive learning environment. Ya, kenapa? Karena ini penting. Kenapa? Karena kalau environment pembelajarannya itu tidak positif, ya, misalkan ada yang gaduh atau mungkin ada yang troublemaker atau mungkin eh, kitanya sebagai guru itu juga yang justru bikin trouble gitu kan. Eh, ini nggak bagus gitu kan, nggak bagus. Maka kita jadi guru harus bisa pertama digugu dan ditiru gitu ya kita sendiri. Nah, baru nanti kita berikan apa ya atmosfer yang positif begitu ya, environment yang positif kepada siswa-siswa kita gitu. Anda misalkan di rumah ada masalah ya dengan istri, dengan anak misalkan ya, atau mungkin ada punya masalah gitu, sudah saatnya bayar cicilan atau apalah gitu ya. Ya, tapi di kelas Anda harus profesional. Anda nggak bisa nggak profesional gitu kan. Karena yang Anda ajar adalah manusia, bukan robot. Oke, itu ya. Maka penting Anda harus sediakan, sajikan environment pembelajaran yang positif. Oke, strategis for classroom management. Jadi ada beberapa strategi-strategi ya, teman-teman semua. Anda bisa lebih detailnya, Anda ulas ya di video-video sebelumnya ya. Oke, dan juga managing disruptive behavior.
Ya, jadi perilaku yang mengganggu, perilaku yang merusak, troublemaker, dan lain sebagainya tadi ya, erat kaitannya dengan providing a positive learning environment. Anda juga harus bisa mengkondisikan itu, ya. Oke, reward, encouragement, and punishment. Ya, kapan kita berikan reward, kapan kita berikan encouragement, kapan kita berikan punishment. Itu teman-teman harus tahu, ya. Jangan berlebih, ya, jangan kurang dan jangan berlebih, ya, begitu teman-teman ya. Reward bisa apa namanya, maintain motivation, nambah motivation, iklimnya akan bagus. Encouragement kita berikan motivasi kalau ada yang kurang motivasi. Punishment kita berikan tapi tidak memberikan hukuman fisik. Hukumannya harus berdasarkan apa? Kasih sayang, gitu ya. Oke, itu teman-teman semua. Jadi tidak boleh kita hukum fisik. eh, jangan, apalagi era sekarang, era serba viral gitu ya. Didiklah dengan rasa kasih sayang yang mana jenis hukuman itu kira-kira kalau apa diterapkan ya bakal bisa memberikan pelajaran ya untuk perubahan sikap perilaku atau sesuatu yang sudah dilanggar oleh siswa Anda gitu ya. Oke teman-teman, nah, punishment itu nggak boleh Anda berdasarkan dendam gitu. Wah, bocah kene ya kita udah ngajar bengak-bengok dia malah teriak-teriak terus gitu kan suara saya jadi habis ini jadi radang tenggorokan ini nggak enak semua ya titeni gitu. Nggak boleh gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Baik, dari pertemuan kita pertama sampai sekarang teman-teman coba ya. Coba ayo kita renungkan sejenak. Oke. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan UAS kalian ya. Coba renungkan teman-teman, kira-kira apa sih permasalahan apa yang ada terkait dengan classroom management yang ada di Indonesia ini? Rata-rata seperti apa? Ya, kalau Anda mungkin clueless, silahkan Anda bisa pergi ke kelas untuk mengobservasi. Ya, kira-kira apa sih yang kurang? Apa sih yang bisa di-improve begitu ya? Kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Yang sudah positif seperti apa? Terus harapan dan komentar Anda seperti apa? Gitu. Ya, itu ya. Oke, tapi kalau Anda sudah bisa membayangkan kelas-kelas yang lalu, oh seperti ini, seperti itu, nggak apa-apa, silahkan. Yang penting nanti output dari UASnya adalah tulisan Anda, ulasan Anda, ya, ulasan terkait dengan permasalahan-permasalahan klasik, ya, terkait dengan classroom management, praktek classroom management di Indonesia. Tuh, itu seperti itu Anda berikan analisis Anda, ulasan Anda, gitu ya. Oh, yang sudah jalan inline seperti apa dengan prinsip-prinsip classroom management, ya. Apa yang belum, seperti apa saja, terus kemudian tanggapan komentar Anda. Udah itu aja UASnya, ya. Anda boleh tulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silahkan, ya. Silahkan Anda bisa kerjakan itu, ya. Saya akan berikan waktu sampai sebentar. Kita coba, saya lihat kalender dulu ya. Baik, sekarang di tanggal 13 ya. Kita di tanggal 13, oke. Baik, di tanggal 23 ya. Bahkan kalian bisa submit di tanggal 23 Januari. Jadi UAS sudah Anda bisa mulai kerjakan sekarang. Anda bisa kerjakan UAS itu silahkan sekarang dan silahkan nanti Anda submit di tanggal 23. Ya, oh maaf, maaf, maaf. Saya ralat, saya revisi. Di tanggal 26 ya, saya kasih extension waktunya di tanggal 26. Jadi Anda sudah bisa mulai kerjakan sekarang dan submit sekarang. Anda silahkan bisa eh,
kerjakan sampai tanggal 26 Januari. Ya, insya Allah masih aman untuk saya submit ke sistem begitu teman-teman di tanggal 26 ya. Oke. Baik, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan, silahkan Anda bisa sampaikan di grup WA atau lewat Sim Learning. Ya, kalau bentuknya pertanyaan, insya Allah saya jawab. Oke, baik teman-teman semua. eh, Terima kasih. Itu dari saya. That's all. Thank you very much. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan keadaan insya Allah yang lebih baik ya. Ya, oke. Itulah saya say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.